Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reja Cahyono. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah dan rahasia hebatnya perusahaan yang bernama Google ini. Tentu kita tidak asing lagi mendengar kata Google, seakan-akan Google teman terbaik saat ini yang tahu segala informasi yang positif. Di antara lain sebagai sarana bisnis, branding diri, mencari ilmu pengetahuan, dan banyak dari kalian menggunakan Google untuk mencari gosip-gosip terhangat di tanah air. Ternyata kesuksesan perusahaan ini tidak lepas dari kerja keras dan penerapan budaya kerja yang baik. Google adalah perusahaan berasal dari Amerika Serikat yang fokus pada jasa dan produk-produk internet. Google ini terlahir dari proyek penelitian di sebuah universitas yang pendirinya itu Larry Page dan Sergey Brin. Menurut mereka, perlunya mesti mencari dengan urutan popularitas. Nama Google ini lahir dari sebuah kecelakaan. Google lahir pada tahun 1996 yang kala itu diberi nama Backup yang dioperasikan menggunakan server kampus mereka. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin mengganti nama Backup menjadi nama Google yang merupakan istilah untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0 di belakangnya yang menjelaskan misi Google sebagai gudang informasi terbatas. Akan tetapi para investor salah mengeja nama Google menjadi nama Google dan terlanjur menuliskan dalam cek. Hal itu membuat Brin dan Page akhirnya mentok menggunakan nama Google untuk menghindari mereka. Pada tahun 1996, perjalanan Google ini dimulai dari sebuah garasi di Menlo Park, California, dinamai dengan Susan Garage atau garasi milik Susan. Nama ini diambil dari seseorang bernama Susan Wojcicki yang berjasa menyewakan garasi tersebut yang sekarang menjadi CEO YouTube. Dengan dana yang terbatas, saat itu Larry Page dan Sergey Brin harus memutar otak lebih keras. Akhirnya mereka menggunakan barang-barang bekas untuk server mereka, membangun pusat data Google menggunakan suku cadang PC murah dan uang senilai $15.000 yang dipinjam dari kartu kredit. Halaman Google diharapkan seminimalis mungkin, dengan tampilan bersih sejak pertama kali dioperasikan. Ketika awal berdiri, Google mendapatkan suntikan dana senilai $100.000 dari CEO founder Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim. Dan setelah itu, Google mendapatkan suntikan dana lebih besar dari pendiri Amazon, Jeff Bezos, yang senilai $1 juta. Barulah Google hijrah ke Palo Alto dan menyewa kantor di sana. Saat itu Google telah membukukan pendapatan sebesar $220.000 per tahunnya. Suatu ketika, investor Google merasa bahwa Larry Page harus melepas jabatannya sebagai CEO karena dirasa belum mampu memimpin perusahaan dengan Brin. Kemudian, Larry Page sadar bahwa dibutuhkan seseorang yang berpengalaman untuk menjabat CEO. Pada tahun 2001, terpilihlah Eric Schmidt sebagai CEO. Di bawah pimpinan Eric Schmidt, Google berkembang pesat, menjadikan Larry Page dan Sergey Brin menjadi miliarder dunia. Akhirnya, pada tahun 2003, Google menyewa kompleks perkantoran di Mountain View, California, yang saat ini menjadi Googleplex. Mulai saat itu, Google mempekerjakan tim sales, berkembang, dan akhirnya melantai di bursa saham pada tahun 2004. Cerita keberhasilan Google tidak berhenti di situ saja. Tercatat Google keberhasilan besarnya adalah ide mengakuisisi Android. Android ini menjadi pesaing serius dari produk Apple karya Steve Jobs. Sebagai perusahaan besar, Google senang melakukan aksi korporasi, kerap mengincar startup yang berpotensi menghasilkan profit untuk perusahaan. Di antaranya YouTube, sebuah platform untuk menonton video, Android, Motorola Mobility, Viral Labs yang mengembangkan blogger, serta Key Holdings yang melahirkan layanan Google Maps dan Google Earth. Jika dirata-ratakan sejak 2010, maka Google telah mengakuisisi lebih dari satu perusahaan setiap minggunya. Pada tahun 2011, Larry Page kembali menggantikan Eric Schmidt menjadi CEO. Ambisi yang kuat dari Larry Page dan Sergey Brin untuk terus menguasai pasar, kemudian mereka membuat induk perusahaan yang bernama Alphabet Inc. pada tahun 2015. Perusahaan ini menjadi holding yang menaungi Google dan anak perusahaan lainnya. Larry Page menjadi CEO dan Sergey Brin didaulat sebagai presiden perusahaan. Sedangkan CEO Google sendiri dipercaya kepada seorang yang bernama Sundar Pichai. Sosok luar biasa berjasa pada layanan Google Mail dan Maps.
Akhirnya, pada tahun 2019, Sergey Brin dan Larry Page melepaskan jabatannya. Dan Sundar Pichai Daulat yang memimpin perusahaan induk Alphabet itu sampai sekarang. Layaknya sebuah perusahaan, ada kalanya Google tidak laku, bahkan sama sekali tidak dilirik oleh konsumen. Berdasarkan data dari killbygooggle.com, sebuah web yang secara rinci menyusun daftar produk Google, menjelaskan bahwa setidaknya saat ini sudah ada 200 produk Google yang gagal. Di antaranya 161 jasa, 23 aplikasi, dan 16 software. Di antara yang gagal tersebut antara lain Google Allo, yang gagal membendung WhatsApp sebagai aplikasi chatting, Google URL Scanner, yang gagal melawan bit.ly, serta Google Plus, yang gagal mengalahkan Facebook untuk pos sosial media. Tentu keberhasilan Google bukan hal yang mudah dicapai. Keberhasilan tersebut dicapai karena Google menerapkan beberapa budaya organisasi yang baik. Di antaranya, Google tidak memisahkan antara bos dan karyawan. Pemisah atau gap tersebut diminimalisir sehingga karyawan Google bisa senantiasa mengobrol kepada CEO untuk mengembangkan ide-ide terbaru mereka. Google juga tidak takut gagal. Google selalu berusaha untuk terus maju tanpa takut adanya kegagalan. Banyak produk mereka mati, tapi mereka tidak berhenti dan terus mengevaluasi perusahaan dan menciptakan produk-produk yang berkualitas. Selain itu, bisa dikatakan bekerja di Google adalah pekerja yang santai tapi produktif. Karyawan dibebaskan menggunakan pakaian kasual dan santai. Budaya yang baku pakai jas atau pakaian resmi tidak diterapkan di sini. Kalaupun ditemukan seseorang yang menggunakan pakaian resmi, bisa dipastikan itu adalah tamu. Sebagai sebuah tempat kerja, Google Plus area menjadi tempat kerja yang sangat nyaman karena dilengkapi sarana prasarana yang berkualitas, diantaranya kolam renang, ruang biliar, lapangan futsal, makanan gratis, minuman kesehatan cuma-cuma, dan cemilan yang sangat melimpah. Dan satu lagi, Google menerapkan budaya kerja yang menarik, yang patut dicontoh adalah diterapkan budayanya 80% work dan 20% passion. Karyawan diberikan 20% waktu kerja mereka untuk mengerjakan apa yang mereka sukai. Intinya sesuai passion, tidak terpaku pada job desk tertulis. Hal ini berimbas positif pada kreativitas karyawan. Berdasarkan pada data tahun 2020, mesin pencari Google digunakan sebanyak 3,5 miliar kali pencarian perharinya. Lalu terdapat 1,5 miliar pengguna aktif email, lalu dilengkapi masifnya pengguna YouTube yang kini telah ditonton 5 miliar setiap harinya. Angka tersebut sungguh luar biasa. Terlebih aplikasi ride sharing seperti Gojek, Grab seakan-akan wajib menggunakan Google Maps. Catatan Epic ini belum ditambah fakta bahwa Google adalah pemilik sah Android, sistem operasi mobile yang paling laku saat ini. Secara total, Google melalui perusahaan induknya mengantongi 160,7 miliar dolar sepanjang tahun 2019. Wow, angka yang luar biasa.